Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat, dosen di Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan matematika dan saya mengampu mata kuliah kalkulus 1. Mata kuliah kalkulus 1 memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah yang saya ajarkan pada semester 1. Mata kuliah kalkulus 1 diberikan sebagai penguatan pengetahuan mahasiswa dalam memahami konsep fungsi aljabar, diferensial atau turunan fungsi aljabar. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah kalkulus 1 yaitu mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan fungsi aljabar, memahami diferensial fungsi, serta memahami integral fungsi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi fungsi aljabar, turunan dan integral dari fungsi aljabar, fungsi logaritma, dan fungsi eksponensial, serta fungsi trigonometri. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pembelajaran secara tatap muka. Dalam pembelajaran mata kuliah kalkulus 1, karakteristik materi yang saya ajarkan yaitu materi yang bersifat perhitungan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus 1 merupakan mahasiswa yang merupakan lulusan SMA, SMK, dan madrasah aliyah dengan jurusan bervariasi, tidak hanya IPA. Latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda tersebut menyebabkan sebagian besar sangat minim dasar matematikanya. Berdasarkan karakteristik materi dan karakteristik mahasiswa tersebut, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan pemecahan masalah dan metode diskusi serta ceramah dan penugasan. Interaksi antara mahasiswa dan saya sebagai dosen berlangsung melalui komunikasi dua arah, di mana membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan melalui tanya jawab langsung maupun antara mahasiswa dan teman melalui diskusi kelompok. Interaksi antara mahasiswa dan saya sebagai dosen berlangsung melalui komunikasi dua arah, di mana saya membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan melalui tanya jawab langsung maupun antara mahasiswa dan teman melalui diskusi kelompok. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, untuk aspek penilaian saya lakukan dengan teknik observasi. Untuk aspek sikap, penilaian saya lakukan dengan teknik observasi terhadap mahasiswa selama proses pembelajaran yang meliputi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Rubrik penilaian sikap ini saya lampirkan juga di RPS saya. Untuk aspek pengetahuan, saya lakukan dengan teknik tes tertulis melalui soal atau penugasan yang saya berikan juga berdasarkan hasil penyelesaian soal atau masalah yang diselesaikan secara berkelompok. Untuk aspek keterampilan, penilaian juga saya lakukan dengan teknik observasi, di mana untuk menilai bagaimana cara mahasiswa mempresentasikan atau menilai hasil kerja kelompok di depan kelas dan cara mereka menjawab atau menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain. Demikian penjelasan dari saya. Berikut juga saya lampirkan video pembelajaran untuk MK Kalkulus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya mendapat berkah, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Materi kita pada hari ini yaitu turunan fungsi aljabar. Sebelum kita belajar tentang turunan fungsi aljabar, kita harus tahu dulu materi yang berkaitan dengan materi fungsi aljabar, karena ini saling berkaitan. Seperti kita belajar pada minggu lalu, kita telah belajar tentang fungsi aljabar. Mungkin ada yang masih ingat salah satu contoh persamaan fungsi aljabar? Ya, Sama dengan 2x kuadrat. Jadi salah satu contohnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita
dengan belajar MK turunan fungsi aljabar, ini akan kita gunakan nanti pada saat membuat program. Sebelum membuat program pada 2 tugas akhir nanti, kalian akan belajar tentang algoritma pemrograman terstruktur. Sebagai besar dari materi dalam MK tersebut, kita menggunakan materi turunan fungsi aljabar. Makanya diharapkan kalian harus serius belajar tentang materi turunan fungsi aljabar. Sekarang kita akan lihat rumus-rumus dasar fungsi aljabar. Adapun yang pertama, yaitu kalau misalkan dia f sama dengan a, maka f aksennya sama dengan 0, karena dia adalah konstanta atau koefisien yang berbentuk angka tanpa variabel. Contoh, jika dia f sama dengan 5, maka turunannya sama dengan berapa? 0, karena 5 ini konstanta tanpa variabel. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, jika dia sama dengan a x, maka f aksennya sama dengan a, karena x ini pangkat dasarnya 1. Kalau misalkan kita turunkan 1 ini dikurangi dengan 1, sehingga x ini pangkatnya 0. Berapapun kita pangkatkan dengan 0, hasilnya 1, sehingga a dikalikan dengan 1, hasilnya a. Contoh, kalau misalkan dia f x sama dengan 2x, maka f aksennya sama dengan f aksennya sama dengan 2, karena yang tinggal adalah 2, sedangkan x ini pangkat dasarnya 1, kita kurangi dengan 1, x ini pangkatnya 0, x pangkat 0 sama dengan 1, 2 kita kalikan dengan 1 sama dengan 2. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah ya? Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Jika dia f x sama dengan a x pangkat n, maka turunannya f aksen x dari a x pangkat n kita kalikan dengan koefisien dari a, sehingga a n x n nya kurang 1. Contoh, kalau misalkan dia f x sama dengan 2x. Sekarang kita lihat contoh dari u per v ini. Kalau misalkan dia ada persamaan 2x tambah 3 per 3x tambah 1. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan dia ini sebagai u, ini sebagai v, ini sebagai u, ini sebagai v. Kita belum mempunyai u aksen dan v aksen. Berarti kita harus tentukan dulu. Kalau misalkan ini u nya 2x tambah 3, berarti u aksen sama dengan 2. Ini kita turunkan. U aksen ini kita dapatkan dari u. Dasarnya u sama dengan 2x tambah 3, berarti u aksennya sama dengan 2. Kemudian untuk yang v aksen, kalau misalkan dia v nya 3x tambah 1, berarti v aksen 3. Berarti yang pertama kita lihat u aksen. Berapa u aksen? 2. V nya berapa? 3x tambah 1. Kemudian kita kurangi dengan v aksen. Berapa v aksen? 3 dikalikan dengan
U berapa nilai U? 2x tambah 3 per V kuadrat. Berapa V? 3x tambah 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam. 2 dikalikan dengan 3x sama dengan 6x. 2 dikalikan dengan 1 2. Kemudian kita kurangi. 3 dikalikan dengan 2x sama dengan 6x. Kemudian 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Per berapa? Jadi tetap kita tulis 3x tambah 1 dikuadratkan. Ada yang bisa kita sederhanakan yang sama-sama mempunyai variabel x. Ini 6x, positif 6x, ini negatif 6x. Berarti ini kan habis 6x kurang rumus yang kelima, yaitu U kali V, maka F aksennya sama dengan U aksen kali V tambah V aksen kali U. Misalkan ada fungsi 3x tambah 4, kemudian satu lagi dikalikan dengan 2x tambah 7. Maka yang dilihat di sini adalah U aksennya dikalikan dengan V. U aksen kan belum ada. Ini sebagai U, ini sebagai V. Maka kita harus hitung dulu berapa U aksennya. Jadi kalau misalkan dia U sama dengan 3x tambah 4, maka U aksennya sama dengan 3. Maka 3 dikalikan dengan nilai V. Berapa nilai V? 2x tambah 7 dikalikan ditambahkan dengan V aksen kali U. Berapa V aksen? Ini V nya 2x tambah 7, maka V aksennya sama dengan 2 dikalikan dengan U. Berapa U? 3x tambah 4. Maka kita kalikan ke dalam 3x. 3 dikalikan 2x sama dengan 6x tambah 7. 6x tambah 3 kali 7 21. Tambah 2 kali 3x 6x. 2 kali 4 tambah 8. Maka yang sama-sama ada variabel x kita jumlahkan. 6x tambah 6x sama dengan 12x tambah 21 tambah 8 sama dengan 29. Maka turunan dari 3x tambah 4 dikalikan dengan 2x tambah 7 adalah 12x tambah 29. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sekarang saya akan bagikan kelompok. Matematik kelompok nanti akan saya berikan tugas. Ini lembaran soalnya. Kalian harus mengerjakannya dengan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Nanti saya akan ajak siapa yang akan mewakili kelompok untuk presentasi di depan. Kelompoknya silakan diatur. Satu kelompok 5 orang. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Semuanya dikerjakan 1 sampai 5. Nah, di lembar soal itu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada kendala?
mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Untuk yang pertama, untuk soal nomor 1 silakan kelompok yang ini Zulkedi ya. Ya, silakan Zulkedi. Lain menanggapi. Mungkin nanti ada kekeliruan dari Zulkedi, bisa disesuaikan. Untuk nomor 1. Untuk nomor 1 soalnya fx sama dengan 2x. Yang ditanyakan adalah turunannya. F aksen dari 2x. Hasilnya Ya, 2. 2. Jadi kalau misalkan fx-nya fx sama dengan 2x, maka f aksen dari 2x tersebut adalah 2. Bagaimana yang lain? Sudah benar? Kenapa bisa jadi 2? Silakan Zulkedi, kenapa jadi 2? Ya, sebenarnya setiap ada x di sini ada pangkalnya 1. Jadi 1 di sini dikalikan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Ini menjadi x pangkat 0. Jadi kalau x pangkat 0 tidak perlu kita tuliskan lagi. Ya. Hasilnya 2. Hasilnya 2. 2. Terima kasih banyak, silakan duduk. Untuk nomor 1 sudah dipresentasikan oleh Zulkedi. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 tidak akan dipresentasikan oleh siapa ini? Nurul ya, silakan Nurul. Yang lain silakan diperhatikan dan juga perkenalan tadi. Berapa hasilnya Nurul? 15x pangkat 2 tambah 8x tambah 12. Tambah 12. Ada yang ingin menanggapi? Bagaimana? Dari saya kira ini untuk nomor 2 sudah jelas. Ya, silakan Nurul, terima kasih banyak. Saya simpulkan bahwa untuk presentasi sudah sangat luar biasa dari mahasiswa sekalian, dan setelah saya berikan pemaparan tadi, maka sekarang silakan kelompoknya dibubarkan, duduk pada posisi tadi. Silakan. Kira-kira dari pertama kita belajar tadi tentang materi turunan fungsi aljabar, apa kira-kira kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba, ya, Nurul. Apa Nurul kira-kira pada materi kita hari ini? Yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu turunan fungsi aljabar pangkatnya dikurangi dengan 1. Ya, tepat sekali. Terima kasih banyak Nurul. Intinya pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang materi turunan fungsi aljabar. Setiap turunan itu pangkatnya selalu dikurangi dengan 1. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita
kerjakan dulu ini satu soal. Silakan dikerjakan pada kertas lembar, nanti dikumpulkan. Siapkan kertas lembar, ini soalnya. Ya, silakan dikerjakan di kertas lembar. Setelah itu langsung dikumpulkan. Kerjakan masing-masing. Waktu 5 menit. Sudah kumpul semua? Ada yang belum kumpul? Sudah? Nah, berarti sudah kumpul semua. Untuk tugas di rumah, nanti silakan dibuka di WA masing-masing. Nanti saya akan kirimkan soalnya. Ya? Untuk hari ini saya kira cukup di sini. Insya Allah nanti Senin depan kita masuk kembali. Ya? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.